teman-teman. Hai teman-teman, happy weekend. Jumpa lagi bersama Pantun Rohani. Tetap semangat ya dengerin Pantun Rohani. Injil hari ini mengisahkan kehidupan Zakaria dan istrinya Elisabet. Dua orang suami istri yang benar di hadapan Allah, hidup tidak bercacat dan taat berdoa, tetapi tidak dikaruniai anak. Dalam masyarakat pada zaman itu, tidak mempunyai anak merupakan suatu keadaan yang seringkali disimpulkan sebagai tidak diberkati. Mereka juga sudah berumur lanjut, secara nalar mustahil kondisi bisa berubah. Mana mungkin mengandung dan melahirkan anak di usia lanjut? Saat perayaan Natal dan Tahun Baru, Banyak lembaga yang membagikan parsel. Zakaria akhirnya menjadi bisu Sebab tak percaya ke malaikat Gabriel. Berdoa terus-menerus untuk mendapatkan putra. Bisa jadi bagi mereka sudah mencapai titik kepasrahan. Titik di mana doa permohonan berubah menjadi doa kepasrahan. Terjadilah seperti yang kau kehendaki. Meskipun di dalam hati kecil mereka pasti masih ada kerinduan yang kuat yang sangat mendalam untuk mempunyai seorang putra. Dan lalu Tuhan bertindak. Dengan kuasa yang besar, hukum alam pun ditembus. Seorang yang disebut mandul mengandung dan melahirkan putra. Sulit dipercaya. makan siang, lauknya ayam betutu. Sayurnya pakai oseng-oseng kangkung. Elisabet yang tua dan mandul itu Akhirnya diizinkan untuk mengandung. Kehadiran Yohanes Pembaptis bukan hanya menghapuskan aib orang tuanya, namun membuka jalan penghapusan dosa seluruh umat manusia. Tuhan mempunyai rencana besar bagi umat manusia. Doa dalam kepasrahan adalah doa yang terbaik. Tuhan tahu apa kerinduan terdalam kita, dan sekaligus Dia tahu kapan memberi dan kapan mengambil. Kalau seorang benar seperti Zakaria saja sulit bisa mempercayai kabar gembira dari malaikat, apalagi kita. Kebaikan Tuhan mengalahkan ketidakpercayaan kita. Rencananya bagi keselamatan umat manusia tidak bisa di-stop oleh ketidakpercayaan manusia, oleh kebebalan hati manusia. Yang kita perlukan adalah berdoa dengan tekun, menyerahkan segala kerinduan kita kepada rencana Allah. Doa orang-orang benar adalah doa dalam ketekunan dan akan bermuara pada kepasrahan akan kehendak Allah, bukan pada kejenuhan, karena orang-orang benar percaya akan kebaikan Allah, bahwa Ia mempunyai rencana besar penyelamatan umat manusia, dan rencana itu masih berjalan hingga kini. dampak pandemi sampai ke toko buku. Pengunjungnya sudah mulai jarang-jarang. Inilah perbuatan Tuhan bagiku. Ia hapus aibku di depan orang. Marilah kita persembahkan hidup kita dalam doa terus-menerus penuh kepasrahan bersama Roh Kudus yang hidup dalam puri batin kita, agar kita manusia-manusia lemah ini bisa menjadi berkat dan mendapatkan karunia untuk diikut sertakan dalam rencana penyelamatannya. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Semangat pagi,
Selamat berakhir pekan sambil terus berusaha hidup benar seperti teladan Zakaria dan Elizabeth. Terima kasih. Salam seroja, Berkah dalam. berkah dalam.